Halo semuanya, mari kita bahas soal OSN IPS sampai diundang Raditya Dika. Kali ini kita akan bahas soal OSN IPS SD 2025, materinya perkembangan sejarah Indonesia. Saya Guru Denny, mari kita mulai. Nomor 1. Siapakah tokoh lokal yang berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi? Jalur diplomasi itu adalah jalur yang tidak berperang ya teman-teman. Jadi dulu itu memperjuangkan kemerdekaan itu melalui perang fisik dan juga non fisik. Diplomasi itu melalui lobi-lobi politik dan lain sebagainya. Jadi ini yang diplomasi yang mana? Yang pertama Insinyur Soekarno, kita simpan. Yang kedua Jenderal Sudirman. Tahu Jenderal Sudirman? Ya, dia adalah seorang jenderal besar yang terkenal karena perang revolusi. Jadi perang tentu saja tidak. Sultan Syahrir kita simpan. Teuku Umar. Ada yang kenal Teuku Umar? Teuku Umar itu adalah pahlawan dari Aceh. Tentu saja dia tidak diplomasi karena dia terkenal dengan perang Acehnya. Jadi antara dua, mana yang paling mendekati dan yang paling benar adalah Sultan Syahrir. Insinyur Soekarno, iya, memang dia juga memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi. Tapi beliau lebih terkenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Dan Sultan Syahrir lah yang sangat berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi. Siapa yang benar di soal yang pertama? Silahkan like video ini. Yang kedua, pengaruh masuknya agama Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat Indonesia pada masa lalu adalah, silakan dibaca baik-baik soalnya, silakan dipahami baik-baik soalnya, dan teman-teman silakan dijawab jika sudah bisa. A. Menghapus budaya lokal. B. Mendorong pertanian. C. Mendorong perkembangan aksara dan seni. D. Meningkatkan perdagangan rempah. Semuanya kecuali ini ya, dia tidak menghapus budaya lokal. Semuanya memang ada perannya, peran Hindu-Buddha. Tapi yang paling berperan adalah mendorong perkembangan aksara dan seni. Ini dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan banyaknya tulisan-tulisan peninggalan kuno berupa prasasti-prasasti di peninggalan Hindu-Buddha, peninggalan kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Ya, sebelumnya sangat bahkan tidak ada ya, belum ada peninggalan berupa tulisan sebelum Hindu-Buddha. Jadi bisa dikatakan adalah mendorong perkembangan aksara dan seni. Oke, kita lanjut nomor 3. Tapi sebelum lanjut, Pak Denny mau mengingatkan OSN semakin dekat, harus banyak latihan soal. Guru Denny membuka membership Guru Denny yang akan ada banyak latihan soal dan juga ada PDF dan Word-nya. Ada juga PPT ini. Jadi buruan, pekan depan ada tryout OSN IPS SD. Jadi buruan gabung di Guru Denny dengan mengklik kata gabung di bawah video ini. Kita lanjut, nomor 3. Banyak sekali negara asing yang pernah menjajah Indonesia. Proses imperialisme modern yang dialami Indonesia dimulai pada masa A. Portugis, B. VOC, C. Inggris, D. Penjajahan Belanda setelah revolusi industri. Jika kalian tidak mengerti sama sekali, pilih yang paling panjang. Jawabannya D. Tapi penjelasannya adalah ketika dulu Portugis, Inggris, Spanyol, Perancis datang ke Indonesia, itu belum imperialisme modern. Dia baru terdorong oleh gold, gospel, dan glory. Sementara imperialisme modern adalah lebih luas lagi. Dia ingin menguasai semua, tidak hanya mencari emas sedikit, tapi ingin menguasai struktur, menguasai pemerintahan, menguasai semuanya. Tidak hanya 3 itu saja. Makanya itu negara yang
menerapkan imperialisme modern adalah Belanda, tapi setelah revolusi industri. Ini dia perbedaan mendasar motivasi utama pada imperialisme modern dan yang tidak modern, pramodern. Kalau pramodern lebih didorong oleh kekayaan pribadi raja atau kejayaan negara serta penyebaran agama. Maka kalau imperialisme modern lebih berakar pada kebutuhan ekonomi industri, ekonomi perang, dan persaingan antar negara industri. Selain itu, imperialisme modern memiliki cakupan eksploitasi dan penetrasi yang lebih luas dan sistematis di wilayah jajahan. Nah, ini teman-teman, ini adalah daftar negara yang pernah menjajah Indonesia. Ada Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Prancis, dan Jepang. Belanda itu oleh Cornelis de Houtman itu pertama kali masih pramodern. VOC juga pramodern awal, tapi kemudian beranjak menjadi modern berkembang. Nah, setelah VOC didirikan inilah sebenarnya di sini itu Belanda datang lagi menguasai setelah bubarnya VOC itu menjadi modern atau berkembang. Terus Inggris, Prancis, dan juga Jepang. Kalau Jepang sudah modern ya, Prancis juga sudah modern. Nah, boleh di screenshot, boleh di foto. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 4. Sebelum era kemerdekaan, banyak perlawanan yang bersifat kedaerahan. Banyak juga tokoh yang menjadi pemimpin dalam perlawanan tersebut. Salah satunya adalah Pangeran Diponegoro. Perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda disebut sebagai, ya betul, jawabannya Perang Diponegoro. Sebenarnya juga disebut Perang Jawa juga sih, tapi lebih terkenal dengan Perang Diponegoro karena ini dititik beratkan di Pangeran Diponegoronya. Kalau di daerahnya itu bisa jadi namanya Perang Jawa. Yang jelas tidak dua ini, Perang Aceh atau Perang Padri. Kalau Perang Aceh siapa tadi? Ya, Teuku Umar, ada Cut Nyak-din, Cut Mutia, dan lain sebagainya. Itu perlawanan terpanjang di Indonesia adalah Perang Aceh. Dia daerah yang paling terakhir dikuasai oleh Belanda karena perlawanannya sangat kuat. Kalahnya adalah oleh politik adu domba atau divide et impera, adu domba. Perang Padri dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Oke, kita lanjut nomor 5. Tujuan utama para tokoh lokal dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan adalah, kayaknya ini soal yang paling mudah karena soal OSN itu ada yang mudah, sedang, dan susah. Ini kira-kira jawabannya apa? Tentu saja mewujudkan Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Artinya berdaulat, dia tidak tergantung oleh negara manapun. Dia tidak mengusir semua pendatang, dia mengusir penjajah saja, pendatang yang ingin menguasai daerahnya. Kalau pendatangnya datangnya baik-baik, tidak diusir. Selanjutnya, nomor 6. Sayangnya nomor 6 ini hanya khusus untuk member. Jadi buruan join member sekarang. Akan ada PDF, Word, juga PPT ini. Akan ada lanjutan nomor 6 sampai 10. Caranya klik tanda gabung di bawah video ini. Demikian Guru Denny undur diri. Assalamualaikum.